Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan izin oleh Allah untuk berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dan ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Hamdi dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum dimulai, ada beberapa informasi penting yang perlu kami sampaikan terkait kajian TI 2006 mengaji ini. Yang pertama, kajian TI 2006 mengaji ini terbuka untuk umum dan setiap Kamis diadakan insya Allah jam 19.45. Maka disilakan untuk disebarkan info kajian ini ke kerabat-kerabat terdekat. Yang kedua, bagi yang baru bergabung bisa untuk mengisi survei untuk pendataan tim dan memudahkan penyampaian info kajian yang akan nanti kami sampaikan linknya di kolom chat. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan dapat subscribe ke channel YouTube TI 06 Mengaji dan Instagram @TI06 Mengaji untuk mengakses rekaman video terdahulu dan mendapatkan info kajian terkait kegiatan TI 06 Mengaji. Kemudian yang keempat, saat ini TI 06 Mengaji memfasilitasi jamaah untuk kegiatan sosial, membantu kaum muslimin setiap hari Jumat, misalnya berbagi makanan gratis, membantu panti asuhan, dan sebagainya. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung sekitar 2,5 bulan, dan insya Allah akan terus berlanjut. Bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi pengurus TI 06 Mengaji atau mentransfer langsung ke nomor rekening yang tertera pada media publikasi kajian. Demikian informasi penting yang dapat kami sampaikan. Kepada Ustadz Hamdi kami persilakan untuk mulai sharingnya saat ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu, dan ini merupakan ibadah yang agung dan kebutuhan bagi kita semua sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Para ulama seringkali menyebutkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, ataupun udara yang dihirup. Kenapa demikian? Karena makanan, minuman, dan udara yang dihirup itu hanya sekedar untuk kehidupan badan. Tapi ilmu itu untuk kehidupan hati kita, untuk kehidupan roh kita. Dan pada hakikatnya manusia itu hidup dengan rohnya, bukan dengan badannya. Ya, betapa merugi seseorang yang badannya hidup akan tapi rohnya mati. Ya. Dan sungguh beruntung seseorang yang selalu memperhatikan rohnya, selalu memperhatikan hatinya, selalu memperhatikan batinnya. Dan itu semua ya akan sehat, akan baik ketika seseorang itu mendapatkan siraman rohani, ya, mendapatkan ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada motivasi yang lebih besar daripada motivasi agama. Nggak ada. Semua orang yang mau menjadi baik, dia akan menjadi baik karena perhatian dia terhadap agama. Suami yang buruk kepada istrinya, dia akan berubah menjadi suami yang sangat baik dengan motivasi agama. Istri yang buruk kepada suaminya, dia akan menjadi istri yang sangat baik bagi suaminya dengan motivasi agama. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia akan menjadi anak yang berbakti karena motivasi agama. Begitu juga orang tua yang lalai terhadap anak-anaknya, yang tidak memperhatikan anak-anaknya, dia akan menjadi orang tua yang terbaik ketika dia memiliki motivasi agama. Sehingga ilmu agama adalah segala-galanya. Ilmu agama sekali lagi adalah segala-galanya. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis yang bunyinya, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan
jadikan orang ini faham tentang ilmu agama. Lihat, pemahaman terhadap ilmu agama Allah jadikan standar kebaikan yang Allah inginkan bagi seseorang. Sehingga kita jangan salah faham. Ya, banyak orang salah faham, menyangka bahwa ketika seseorang itu diberikan harta lebih oleh Allah, dia bilang, oh ini orang ini diinginkan kebaikan oleh Allah. Ketika dia punya jabatan, karirnya melejit dengan cepat, dikatakan bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang ini. Ini adalah klaim yang nggak benar. Itu semua belum tentu. Yang pasti adalah ketika seseorang itu bertambah ilmunya, sehingga dia takut kepada Allah, dia menjaga aturan-aturan Allah, kita katakan bahwa orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolak ukur Allah mencintai seseorang adalah ketika Allah memberikan kepadanya pemahaman agama yang benar. Makanya kalau ada orang yang belajar, kemudian ilmunya ini tidak menjadikan dia pribadi yang lebih baik, berarti ada yang salah dalam pembelajarannya. Entah ilmunya yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, atau perlakuannya yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akan tapi yang absolut adalah, yang pasti adalah, bahwa Al-Quran dan Sunnah, ilmu agama, itu akan memotivasi seseorang agar pribadinya menjadi lebih baik. Dan ini adalah tujuan kita belajar setiap malam Jumat, supaya pribadi kita ini lebih baik. Ya, kita bukan cuma sekedar duduk, mendengar kajian, terus termotivasi sesaat, habis itu kabur lagi, kemudian malam Jumat duduk lagi, menikmati siraman rohani, kemudian hilang lagi. Kita nggak seperti itu. Ya, kita mau belajar secara intens, keilmuan kita, ya, sedikit-sedikit bertambah, kemudian sambil kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Toib. Dan pertemuan ini kita akan membahas tentang 3 tingkatan dalam beragama. Ini adalah judul pertemuan kita kali ini. Dan seperti biasa, ya, pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan untuk bahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib. Pembahasan kita, ya ikhwan, sampai kepada landasan yang kedua. Landasan yang kedua, yaitu mengetahui tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Penulis mengatakan, Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok atau landasan yang kedua adalah pengetahuan tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan apa yang disebutkan oleh penulis, Ana ingin menjelaskan, ya, tentang definisi dan arti dari Islam itu sendiri. Islam, ya ikhwan, arti dari Islam adalah tunduk, patuh, berserah diri. Itu adalah arti Islam secara bahasa. Sehingga dalam bahasa Arab dikatakan, ketika ada orang yang mengatakan istaslamtu, ya, artinya adalah aku telah menyerah. Ya. Jadi kalau misalnya ada penjahat gitu, ya, dikejar sama polisi atau yang lain sebagainya, kemudian dia mengatakan ana astaslim, ya, itu artinya adalah saya berserah diri atau saya menyerah. Dan ini adalah arti dari Islam secara bahasa. Ya, ketika seseorang itu menyerahkan dirinya, patuh, tunduk, ya, tidak berkutik lagi, itu adalah arti Islam secara bahasa. Adapun secara syariat, ya, secara istilah keagamaan, ketika Islam itu disebutkan, maka dia memiliki 3 arti. Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Islam secara istilah keagamaan kita itu memiliki 3 arti. Arti yang pertama adalah arti Islam secara umum. Arti Islam secara umum, yaitu agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Arti Islam secara umum adalah agama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Yakub, Ishak,
ya, dan seterusnya, Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Musa, semuanya mengajarkan agama Islam kepada manusia. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan betapa para nabi dan rasul ya mengajak manusia kepada Islam dengan kata-kata Islam. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh dalam surat Yunus ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin." Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, maka jika kalian berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun dari kalian. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, kata Nabi Nuh. Dan aku diperintahkan oleh Allah agar aku termasuk golongan orang-orang yang muslim. Ini kata siapa? Kata Nabi Nuh alaihissalam. Berarti agamanya Nabi Nuh adalah Islam. Dan Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beragama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain yaitu surat Al-Imran ayat 67. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Allah mengatakan bukanlah Ibrahim seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Bukan. Akan tapi Ibrahim adalah seorang yang hanif dan muslim. Apa hanif? Hanif, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, artinya adalah condong dari kesyirikan sehingga menuju tauhid. Itu hanif. Ya. Dan sifat yang kedua di dalam ayat ini adalah muslim. Sehingga ayat ini, ikhwan, disebutkan oleh Allah sebagai bantahan untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengaku-ngaku bahwa Nabi Ibrahim adalah di atas agama mereka. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan juga bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang diperebutkan oleh semua kalangan. Orang-orang kafir, musyrikin di Mekah yang menyembah berhala mengatakan, kami adalah anak cucunya Ibrahim. Ibrahim yang membangun Ka'bah, kami pengikutnya Nabi Ibrahim. Kemudian orang-orang Yahudi juga begitu. Ya kita tahu bahwa bangsa Yahudi itu dari silsilahnya siapa? Dari silsilahnya Nabi Yakub. Ya. Dari silsilahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yang bernama Yahuza. Kemudian dari situ ya keluarlah bangsa Yahudi. Sehingga mereka mengatakan dan Yakub adalah anaknya Ishak dan Ishak anaknya Ibrahim. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kami adalah pengikutnya Nabi Ibrahim. Begitu juga orang Nasrani. Antum bayangkan, dari mulai kufar Mekah, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani semuanya mengaku bahwa mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam ayat ini. Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 67, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tapi beliau adalah orang yang jauh dari kesyirikan dan muslim. Jadi Nabi Ibrahim adalah muslim. Kemudian ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya ayat 130, 131, 132 dan 133. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, maksudnya Ibrahim di dunia ini sebagaimana kami memilih Ibrahim di akhirat kelak sebagai orang-orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim? "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Ketika Tuhannya Ibrahim mengatakan kepada Ibrahim, aslim, jadilah orang Islam. Apa kata Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku berislam kepada Tuhan semesta alam. Allahu akbar. Lihat, ternyata agama Islam bukan hanya agamanya Nabi Muhammad, akan tapi agama Islam adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya, 132 dari surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun."
Kata Allah, dan Ibrahim, begitu juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Antum lihat, apa wasiat Ibrahim dan Yakub untuk anak-anak mereka? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini adalah wasiatnya Ibrahim dan Yakub untuk anak-anak mereka. Kemudian di ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian hadir ketika Yakub dalam keadaan sakaratul maut? Ya, tentu jawabannya tidak. Kata Allah, apakah kalian hadir ketika Yakub dalam keadaan sakaratul maut ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Maka anak-anak Yakub mengatakan, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Itu adalah nenek moyang, itu maksudnya ayah dan kakeknya Yakub, ya. Yaitu Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berislam kepadanya. Ya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah muslimun, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk melihat bagaimana para nabi dan rasul, ya, dan ini adalah ciri orang-orang soleh. Mereka kalau bikin wasiat untuk anak-anak mereka, wasiatnya itu untuk hal-hal yang bermanfaat dalam keagamaan mereka. Ya, bukan cuma urusan dunia yang diperhatikan. Orang-orang zaman sekarang ketika mau meninggal, yang dipikirin apa? Tanah yang di sini buat anaknya si fulan, ruko yang di sini buat anak si fulan, ya, tabungan pensiunan buat si fulan. Lah, jangan. Agama itu lebih penting daripada dunia. Dan agama yang akan menjaga anak-anak dan cucu keturunan kita. Ya, ketika seorang ayah itu soleh, kesolehannya pasti, ya ikhwan, pasti dirasakan oleh anak dan cucunya. Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin membiarkan keturunan dari seorang yang soleh mendapatkan kesulitan di dalam dunia, nggak mungkin. Oleh karena itu kalau antum perhatikan di dalam surat Al-Kahfi, ya, kisah yang ada di akhir-akhir surat Al-Kahfi, dan sekarang kita ada di malam Jumat, sebaiknya kita membaca surat Al-Kahfi dan jangan lupa untuk mempelajari isi kandungan surat Al-Kahfi. Antum lihat di akhir-akhir surat, kisah antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir, ya, melewati satu kampung, kemudian tiba-tiba perkampungan itu, orang-orang yang ada di kampung itu nggak mau menjamu kedua Nabi yang mulia ini. Ketika mereka mau pulang, itu yang melewati kampung tersebut, tiba-tiba ada satu dinding atau satu rumah yang akan roboh, akan tapi diperbaiki oleh siapa? Oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa engkau memperbaiki dinding tersebut? Biarkan saja rusak. Bukankah orang-orang yang ada di sini nggak mau menjamu kita? Maka apa kata Nabi Khidir alaihi salam? Sesungguhnya di bawah dinding itu ada harta karun milik dua orang anak, sehingga aku menyelamatkannya. Karena kalau dinding itu rubuh, harta karunnya akan terlihat. Dan masyarakat akan mengambil harta karun tersebut sehingga anak-anak itu akan terzolimi. Paham antum ya? Jadi Nabi Khidir menolong kedua anak tersebut, jangan sampai harta karunnya itu terlihat oleh orang-orang, sehingga dindingnya diperbaiki. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Wa kana abuhuma sholiha. Dan sesungguhnya ayah mereka berdua itu orang soleh. Dan ayahnya sudah wafat. Antum bayangkan bagaimana pertolongan Allah untuk kedua anak yang tidak berdaya. Diutus seorang nabi untuk menjaga hartanya.
Kenapa? Karena kesolehan ayahnya. Subhanallah. Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir ayat ini, maksud dari ayah kedua anak itu bukan ayah langsung mereka. Akan tapi ayah mereka, yaitu kakek mereka yang ketujuh. Faham antum? Jadi orang ini orang soleh, kemudian cucu yang generasi ketujuhnya itu yang mendapatkan cucu yang ketujuh ini mendapatkan manfaat dari kesolehan si kakek. Jadi nggak akan ada yang rugi ketika kita menjadi orang yang soleh. Keluarga kita akan merasakannya. Anak-anak kita pasti merasakannya. Bahkan cucu kita merasakannya. Bahkan cucu kita dari generasi yang ketujuh di bawah kita, mereka akan merasakan kesolehan kita. Kalau kita adalah orang yang soleh. Sehingga ini adalah wasiat dari seorang nabi, seorang yang soleh kepada anak-anaknya, agar mereka tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, ini adalah wasiatnya Nabi Yakub untuk anak-anaknya. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Sehingga ini adalah agamanya siapa? Nabi Nuh, agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Yakub, dan anak-anaknya Nabi Yakub, ya. Kemudian bahkan ini adalah agamanya Nabi Musa. Islam adalah agamanya Nabi Musa. Oleh karena itu dalam surat Yunus ayat 90, ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Allah? وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah bercerita, dan kami jadikan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun telah tenggelam, ia pun berkata. Jadi Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah, ditutup kembali laut itu oleh Allah, Fir'aun ketika nyawanya sudah sampai kerongkongan, Fir'aun mengatakan, apa kata Fir'aun? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Untuk melihat apa kata Fir'aun. Sesungguhnya saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Maksudnya siapa? Allah. Antum lihat, ya, mengucapkan syahadat ternyata nih Fir'aun nih di akhir hayatnya, ya kan? Kemudian kata Fir'aun bukan cuma mengucapkan syahadat, setelah mengucapkan syahadat kata Fir'aun, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang dari kaum muslimin. Allahu Akbar. Ya. Gimana? Sekarang antum yakin bahwa Fir'aun termasuk dari orang Islam? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya? Al-ana wa qad asaita rabbak. Apakah baru sekarang engkau beriman? Sebelumnya engkau bermaksiat kepada Tuhanmu. Bukan cuma bermaksiat, mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang sampai ruh itu sudah sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di kerongkongan, maka taubatnya tidak diterima. Ini hadis yang sahih yang Nabi SAW katakan. Dan ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Ya, dia beriman, tapi ketika waktu taubat sudah ditutup, yaitu ketika roh sampai di kerongkongan. Maksudnya adalah yang ingin Anda sampaikan di sini bahwa Fir'aun mengatakan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari kaum muslimin. Ya. Karena Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Begitu juga Nabi Isa dalam surat Al-Imran ayat 52. Ya. Ketika Nabi Isa
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, amanna billahi washhad bi anna muslimun." Maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong bagi agama Allah, kata Nabi Isa. Maka Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat Nabi Isa, mengatakan, kamilah penolong agama Allah. Ya, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Washhad bi anna muslimun. Untuk bayangkan, sahabat-sahabatnya Nabi Isa mengatakan bahwa mereka adalah muslimun. Ya, sehingga ini adalah agamanya Nabi Isa, agamanya Nabi Musa, dan agama seluruh Nabi dan Rasul. Ya, ini adalah arti Islam secara umum. Bahwa Islam adalah agama seluruh Nabi dan Rasul. Kemudian, arti kedua dari Islam adalah Islam secara khusus. Pengertian Islam secara khusus yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang menghapus seluruh agama-agama dan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ya. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam di dalam ayat ini apa artinya? Artinya adalah Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ya, maksud Islam di sini adalah Islamnya Nabi Muhammad SAW. Karena agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, inti agamanya itu sama. Ya, semuanya tauhid, semuanya mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya Tuhan. Tapi syariat mereka, tata cara ibadah mereka itu banyak yang berbeda. Oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Al-anbiya ikhwatun li'allat." Ya, sesungguhnya al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Sesungguhnya para nabi ini mereka adalah saudara dari satu bapak, dan ibu mereka berbeda-beda. Ya, walaupun agama mereka satu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kata para ulama, bahwa inti ajaran para nabi dan rasul itu semuanya sama. Ya, tauhid, mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Akan tetapi, ya, tata cara dan peribadatan secara spesifiknya itu berbeda-beda. Ya, contohnya seperti syariat tayamum misalnya. Itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Islamnya Nabi Muhammad SAW saja. Taib. Kemudian cara bertaubatnya umat terdahulu itu berbeda dengan cara taubatnya umat Nabi Muhammad. Ya, cara taubatnya umatnya Nabi Musa, misalnya Bani Israel, ketika mereka berbuat dosa, maka orang-orang itu dikumpulkan di satu tempat. Ya, ketika sudah gelap di malam hari, mereka diperintahkan untuk saling membunuh satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau ada yang tersisa maupun yang sudah mati, semuanya diampuni dosa-dosanya. Ya, tapi alhamdulillah dalam umat Nabi Muhammad diangkat kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga hanya cukup kita berdoa, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, itu cukup untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga maksudnya adalah bahwa agamanya Nabi Muhammad adalah agama yang menghapuskan agama-agama sebelumnya. Walaupun inti dari agama para nabi dan rasul itu semuanya sama.
Ya. Sehingga ini adalah pengertian Islam secara khusus, yaitu Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah arti Islam yang kedua. Kemudian arti Islam yang ketiga adalah Islam yang lebih khusus lagi. Islam yang lebih khusus lagi. Jadi yang pertama umum, yang kedua khusus, yang ketiga lebih khusus lagi, yaitu satu di antara 3 tingkatan dalam beragama. Satu di antara 3 tingkatan dalam beragama. Ya. Karena seseorang dalam beragama, dia memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan yang kedua yang lebih atas lagi adalah iman. Tingkatan yang ketiga lebih atas lagi adalah ihsan. Ini adalah tingkatan seseorang dalam beragama. Para ulama menyebutkan, ya, Islam adalah amalan-amalan yang terlihat atau yang zahir. Ya. Iman adalah amalan-amalan yang tidak terlihat, yang batin. Dan ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Yaitu ketika seseorang menggabungkan antara amalan yang zahir dan amalan yang batin. Rinciannya kita akan sebutkan setelah ini. Ya, sehingga ini adalah tingkatan seseorang dalam beragama. Ketika seseorang perhatiannya itu dalam urusan sholat, puasa, haji, dan seterusnya, amalan-amalan yang zahir, maka dikatakan dia telah berislam. Akan tapi jika ditambahkan, ketika dia sholat, dia merasakan khusyuk, hatinya tunduk kepada Allah. Sholatnya bukan cuma sekedar gerakan, akan tapi keimanan yang dalam yang ada di dalam hatinya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan dia sholat. Dia beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sholat, dia meyakini betul bahwa ini adalah perintah dan contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga kedalaman ibadah yang digabungkan antara dia berislam kemudian beriman, ini lebih tinggi daripada hanya sekedar berislam saja. Walaupun ketika Islam itu disebutkan, maka ketika Islam itu disebutkan tanpa iman, maka berarti Islam dan iman. Sebagaimana iman ketika disebutkan berarti Islam dan iman. Dua-duanya mencakup. Akan tapi ketika disebutkan berbarengan, jadi ketika kita sebutkan Islam dan iman, maka Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan yang batin. Dan yang lebih tinggi daripada itu semua adalah ketika seseorang memiliki ihsan. Apa itu ihsan? Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan, artinya adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ketika engkau beribadah kepada Allah dan engkau melihat Allah. Kata Rasulullah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini tingkatan yang luar biasa, ikhwan. Ketika dia masuk ke dalam sholat, digabungkan antara sholat dengan keimanan, bahkan dia meyakini bahwa Allah itu melihatnya. Dia berusaha untuk berhadapan dengan Allah, melihat Allah, tapi dia nggak bisa. Sehingga yang tersisa adalah bahwa dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihatnya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Sehingga dikatakan bahwa setiap orang yang ihsan, maka dia beriman dan berislam. Setiap orang yang beriman, maka dia pasti berislam. Dan tidak sebaliknya. Orang berislam bisa jadi dia tidak beriman dan berihsan. Dan orang yang beriman, tentu dia berislam dan belum tentu dia berihsan. Sehingga tingkatannya adalah yang paling tinggi iman, ihsan, di bawahnya iman, kemudian di bawahnya lagi Islam. Oleh karena itu dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami beriman. Kata Allah,
Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kata Allah, jangan kalian mengatakan kami beriman, akan tapi katakanlah kami berislam. Karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Lihat, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan. Allah menyalahkan seseorang yang mengatakan aku beriman padahal hatinya belum ada iman. Tapi dia baru amalan-amalan zahir saja. Ya, ayat ini adalah dalil yang menjelaskan tentang apa yang tadi dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat. Taib. Sehingga ini adalah 3 pengertian dari arti Islam. Yang pertama Islam secara khusus, secara umum, yaitu agama seluruh nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, Islam yang berarti secara khusus, yaitu agamanya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Islam yang artinya lebih khusus lagi, yaitu amalan-amalan zahir. Ya, salah satu dari 3 tingkatan dalam beragama. Taib. Ya. Kalau kita sudah memahami penjelasan ini, kita akan dengan mudah ya memahami apa yang ditulis oleh penulis. Taib. Penulis mengatakan, landasan yang kedua adalah pengetahuan tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa maksud pengetahuan tentang agama Islam di sini? Maksudnya adalah tentang agamanya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kitab Ushul Salasah ini menjelaskan tentang 3 pertanyaan kubur. Yang pertama kita sudah mempelajari tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, pada landasan yang kedua ini kita mengenal agama Islam. Dan penulis menyebutkan mengenal agama Islam ya beserta dalil-dalilnya. Ini subhanallah ya ikhwan, pendidikan yang sangat ideal dari seorang ulama untuk masyarakat, yaitu ketika seorang ulama menjelaskan Islam beserta dalil-dalilnya. Dan gak banyak orang yang seperti ini, ikhwan. Tidak banyak ustadz, tidak banyak ulama, tidak banyak da'i yang mengikat masyarakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena biasanya dan kebanyakan orang ya atau masih banyak masyarakat yang beragama dengan katanya ikut-ikutan, keluarga saya begini maka saya seperti ini, nenek moyang saya seperti ini maka saya seperti ini, masyarakat semuanya seperti ini maka saya seperti ini. Nah, di sini penulis mau mengikat kita dengan dalil bahwa kita dalam beragama itu harus dengan dalil, bukan tradisi. Kalau memang tradisinya baik, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau tradisinya itu menyalahi syariat, apa yang harus kita lakukan? Sehingga banyak ya, orang-orang yang berpegang kepada hal-hal yang khurafat, hal-hal yang khayalan, hal-hal yang tidak ada dasarnya. Seakan-akan itu adalah agama. Maka ini tidak benar. Ya, seperti agamanya orang-orang musyrikin Makkah ketika itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyadhunnuna illa dhannan. Sesungguhnya yang mereka yakini itu hanya persangkaan belaka. Keyakinannya aneh-aneh. Di bulan Safar itu mereka nggak mau nikah. Di bulan Safar mereka nggak mau mengadakan acara-acara atau safar misalnya atau apapun, kegiatan-kegiatan mereka itu ditunda dalam bulan Safar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala safara, tidak ada kecelakaan, tidak ada keburukan di bulan Safar. Mereka meyakini auham, meyakini hal-hal yang cuma ada di hayalan saja. Ini agamanya orang-orang musyrikin tidak berlandaskan dengan dalil. Makanya penulis di sini mengatakan, landasan yang kedua adalah mengetahui tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. Beliau mengatakan, Islam adalah al-istislam lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal khulusu minasyirki wa ahlih.
Ya. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ya, jadi ketika seseorang itu berislam, maka artinya dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia patuh kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Dan yang kedua ini adalah konsekuensi dari yang pertama. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, berarti ya kita harus patuh sama Allah. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, berarti kalau kata Allah haram, ya kita tinggalkan. Kalau kata Allah wajib, ya kita kerjakan. Terserah Allah, karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kemudian makna yang ketiga dari Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Ketika kita mengesahkan Allah, maka kita nggak mungkin kumpul-kumpul sama orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ketika kita mengesahkan Allah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tidak memiliki anak, dan tidak diperanakan, kita nggak mungkin mengucapkan Selamat Natal. Ini adalah konsekuensi dari menyerahkan diri kita kepada Allah. Ketika kita berislam, menyerahkan diri kepada Allah, nggak mungkin malam ini keluar, kemudian ikut-ikutan main kembang api. Thayyib, sekarang tanggal 31 Desember. Malam tahun baru. Masya Allah, antum ikut kajian semuanya. Allahumma barik. Ya. Jadi, maksudnya adalah bahwa ketika kita berislam, ya, ada konsekuensi-konsekuensi yang nggak mungkin terlepas dari keislaman kita. Ya, di antara yang terpenting yang disebutkan oleh penulis di sini adalah berlepas diri dari kesyirikan, ya, dan para pelakunya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari mereka. Ya, karena ada konsekuensi di situ. Ketika kita berislam, kita berarti berlepas sama mereka. Kita nggak sama mereka. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan betapa banyak ya orang-orang yang mereka Muslim, mereka meyakini tentang identitas dan bangga dengan keislaman mereka, tapi mereka memahami toleransi dengan pemahaman yang salah, sehingga akhirnya tetap mengucapkan selamat dalam perayaan-perayaan mereka, tetap ikut-ikutan dalam peribadatan mereka. Ya, maka ini adalah keluar dari jalur konsekuensi sebagai Muslim. Sehingga kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, dan kita bicara ini dalam ranah beragama ya. Kita dalam ranah beragama, bukan dalam ranah keduniaan. Ya, kita silahkan untuk berbuat baik kepada mereka, sopan santun dalam bicara dengan mereka, itu babnya berbeda. Akan tapi yang kita bahas adalah ketika kita ikut-ikutan dalam urusan keagamaan mereka dan perayaan-perayaan mereka, itu yang bahaya. Taib. Kemudian kata penulis, dan agama Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukunnya. Apa itu rukun? Rukun ya ikhwan, adalah bagian yang terkuat dari sesuatu. Rukun adalah bagian terkuat dari sesuatu. Kita katakan rukun-rukun sholat, berarti bagian-bagian yang terkuat dari sholat. Ya, seperti membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, sujud, itu adalah rukun-rukun sholat. Ya, bagian yang terkuat dari sholat. Sehingga kalau tidak ada hal tersebut, maka sholat kita batal. Nah, begitu juga dengan Islam, iman, dan ihsan. Dia memiliki rukun-rukun, ya, bagian-bagian yang terkuat dari keislaman, dari keimanan, dan dari keihsanan. Kata penulis, rukun Islam ada 5. Bagian yang terkuat dari Islam itu ada 5. Tadi kita sebutkan bahwa Islam adalah amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang terlihat, ya, perbuatan-perbuatan kita. Dan yang menjadi rukun dari amalan-amalan ini, itu ada 5. Ini adalah yang terpenting dari keislaman seseorang. Yang pertama,
adalah syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah Al-Haram. Ini kata penulis. Kemudian penulis menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang 5 rukun yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan, dalil tentang syahadat adalah firman Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Al-Imran ayat 18. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu juga telah bersaksi para malaikat serta orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga dalam surat Al-Imran ayat 18 ini, Allah menjelaskan bahwa Allah telah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, antum bayangkan, ini persaksian yang paling kuat yang ada di muka bumi ini. Ya, kita tahu kalau ada kasus, ada perkara, kemudian seseorang itu datang ke pengadilan, ya, maka ada orang yang bersaksi bahwa ini benar atau ini salah. Dan persaksian orang tersebut berdasarkan apa yang dia ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah adalah Tuhan. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah yang maha menciptakan, Allah maha segala-galanya. Dengan ini Allah bersaksi. Berarti persaksian Allah adalah persaksian yang paling kuat. Yang paling besar. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persaksikan, Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan persaksian Allah ini, Allah gandengkan dengan persaksiannya para malaikat. Orang-orang yang tidak pernah berdosa, atau makhluk yang tidak pernah berdosa, yang Allah sucikan dari dosa. Malaikat bersaksi juga bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lihat, persaksian yang maha kuat, yaitu persaksian Allah, diikutkan dengan persaksiannya malaikat, makhluk yang tidak ada kesalahan. Dan yang ketiga, ya ikhwan, persaksian berikutnya yang Allah beritahukan, Allah sebutkan adalah persaksian siapa? Persaksian orang-orang yang berilmu. Luar biasa. Ya, para ulama mengatakan ini adalah keutamaan ilmu yang sangat besar. Ketika Allah menggandengkan orang-orang yang berilmu, persaksian mereka digandengkan dengan persaksian malaikat dan persaksian Allah. Ya, ini luar biasa ya. Kemudian kata penulis, maknanya adalah, maksudnya makna persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, adalah tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja. Ya, tiada Tuhan, tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja. Kata la ilaha artinya tiada Tuhan, ya. La itu tidak ada, ilaha artinya Tuhan. Artinya kata beliau meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Ya. Kemudian kata illallah, illa kecuali Allah. Allah ya, kecuali hanya Allah berarti menetapkan peribadatan hanya untuk Allah saja. Tanpa ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Ya, jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu ada 2 unsur penting dalam la ilaha illallah. Yang pertama adalah peniadaan, dan yang kedua adalah penetapan. Peniadaan disebut oleh ulama dengan an-nafi. Dalam bahasa Arab, an-nafi itu artinya peniadaan. Kemudian unsur yang kedua adalah penetapan, atau biasa disebut oleh para ulama dengan al-itsbat. Al-itsbat itu penetapan. Apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan? Yang ditiadakan adalah seluruh sesembahan selain Allah. Seluruhnya. Seluruhnya. Tidak ada sesembahan selain Allah. Bentuknya manusia, malaikat, jin. Apakah dia Nabi Isa, apakah dia Nabi Muhammad sekalipun, apakah dia orang soleh, apakah dia ustadz, apakah dia kiai, apakah siapapun dia. Bebatuan, pohon-pohonan, kita tiadakan seluruhnya. Sesembahan itu. Baik, itu peniadaan.
Kemudian yang kedua, unsur yang kedua dari syahadat adalah illallah, yaitu penetapan. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah adalah esa dalam ketuhanannya, dalam peribadatannya. Kita sholat hanya untuk Allah, kita ruku hanya untuk Allah, kita sujud hanya untuk Allah, kita menyembelih hanya untuk Allah. Kita tidak menyembelih untuk selain Allah. Kita nggak bikin sesajen, kita nggak mengucurkan darah, potong ayam untuk jin, untuk malaikat, tidak. Semuanya hanya untuk Allah. Kita percaya hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, takut kita kepada Allah, harap kita kepada Allah, doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah. Ini arti illallah. Sehingga makna dari la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, adalah meniadakan seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari la ilaha illallah. Kemudian kata penulis, tafsir yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah dalam surat Zukhruf ayat 26 sampai 28. Antum perhatikan tafsir la ilaha illallah. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah serta kaumnya. Sesungguhnya, antum perhatikan perkataan Ibrahim kepada ayah dan kaumnya. Kata Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Antum lihat ya Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menafsirkan la ilaha illallah. Tayyib, tafsir la ilaha illallah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Ini makna la ilaha. Paham antum ya? Apa makna la ilaha? Perkataan Ibrahim, sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh yang kalian sembah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kecuali zat yang telah menciptakanku. Ini illallah. Kecuali zat yang telah menciptakanku. Sungguh dia akan memberiku petunjuk. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Faham antum ya? Jadi perkataan Ibrahim kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Tuhan yang telah menciptakanku. Perkataan Ibrahim ini, kata Allah, itu adalah kalimat Ibrahim yang diwariskan untuk anak-anaknya. Padahal itu bukan sekedar kalimat, itu adalah penjelasan dari Ibrahim. Tapi Allah mau menjelaskan bahwa kalimat Nabi Ibrahim itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian di antara tafsir dari la ilaha illallah juga firman Allah, ini Ana masih membaca dari apa yang disebutkan oleh penulis ya. Dan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 64. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun." Katakanlah wahai ahli kitab, ya kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Dan jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Ya, ayat ini Al-Imran ayat 64 juga tafsir yang menjelaskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tayyib, itu syahadat la ilaha illallah. Adapun syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya. Penjelasannya adalah, atau dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 128. Yaitu firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Terasa berat baginya beban yang menimpa kalian. Ya. Sangat bersemangat demi membela dalil yang Allah menjelaskan di sini, telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul. Ya, ini menjelaskan bahwa ternyata Nabi SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian penulis mengatakan, dan makna persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah adalah ya, ta'atuhu fima amar. Taat kepadanya dalam setiap perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar. Mempercayainya dalam setiap yang ia kabarkan. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang olehnya, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang beliau syariatkan. Ini adalah 4 makna dari persaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi Nabi SAW itu datang, terkadang beliau menjelaskan tentang sebuah perintah, terkadang beliau menjelaskan tentang sebuah larangan. Terkadang Nabi SAW menjelaskan tentang kabar di masa lalu, atau kabar di masa yang akan datang, tanda-tanda hari kiamat misalnya, keadaan seseorang di kuburnya, keadaan seseorang ketika nanti dia di hari kiamat seperti apa, surga dan neraka. Maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah, kalau itu adalah berupa perintah, maka kita taati. Kalau itu adalah berupa larangan, maka kita jauhi. Kalau itu adalah berupa kabar, entah masa lalu atau yang akan datang, maka kita percayai. Dengan 100% kita mengimaninya. Dan kata penulis yang keempat adalah bahwa kita beragama, beribadah kepada Allah sesuai dengan tata cara yang digariskan oleh Rasulullah. Karena sebagian orang bisa memenuhi 3 unsur persaksian kepada Nabi Muhammad yang pertama. Akan tapi banyak orang yang terjatuh dalam yang keempat. Sehingga perintahnya dijalankan. Kemudian yang kedua, larangannya dijauhi. Kemudian yang ketiga, kabar-kabar yang datang dari beliau dipercayai, diimani. Akan tapi mereka luput dari yang keempat. Apa yang keempat? Beribadah sesuai dengan tata cara yang digariskan oleh Rasulullah. Ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka kita sholat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, kita berpuasa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita pasti akan mengingkari orang yang sholat subuhnya itu 3 rakaat. Betul tidak? Atau sholat zuhurnya 5 rakaat. Kita pasti mengingkari. Ketika orang yang melaksanakan misalnya sholat subuhnya 3 rakaat atau menambah rakaat dalam sholat gitu ya, kemudian dia mengatakan, bukankah ketika saya menambah rakaat berarti Al-Fatihahnya lebih banyak, ruku dan sujudnya lebih banyak, ya kan? Kemudian bermunajat kepada Allahnya berarti lebih banyak. Alasan seperti itu kita nggak bisa terima. Betul nggak sih? Jadi kalau ada di antara kita misalnya puasa, kemudian buka puasanya ketika Isya. Ketika kita bilang, ya akhi, nanti kenapa buka puasanya Isya? Oh enggak, nih saya pengen lebih banyak pahalanya. Jadi saya mau undur nih, buka puasanya nanti Isya baru buka puasa. Azan Isya baru zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru, insyaallah baru dia makan korma. Hal semacam ini ya ikhwan, kita terapkan, seharusnya kita terapkan dalam seluruh peribadatan kita. Seluruhnya. Dalam masalah zikir, masalah sholawat, masalah istighotsah, masalah tawassul, dan masalah-masalah yang lain, coba kita praktekkan. Dalam masalah bertabarruk, mengambil berkah, dan lain sebagainya. Coba kita praktekkan sebagaimana yang sholat dan puasa yang tadi kita contohkan. Oke, sehingga dengan ini kita akan menjaga kemurnian agama. Bahwa agama kita adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3,
Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini telah kusempurnakan agama kalian untuk kalian. Ya. Imam Malik mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa ada amalan-amalan yang boleh dilakukan setelah Nabi SAW meninggal, padahal Nabi tidak pernah melakukannya, sungguh seakan-akan dia telah menyatakan bahwa Nabi SAW telah berkhianat dalam risalah. Jadi seakan-akan kalau kita berbuat ibadah yang baru, atau tata cara yang baru, atau amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, seakan-akan kita menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini ada yang kurang, risalah dari Allah ini ada yang kurang. Gitu. Ya, nggak ada yang kurang, semuanya sudah sempurna. Tidak ada kebaikan, kata Nabi, yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah, kecuali sudah aku jelaskan. Tidak ada keburukan yang bisa menjebloskan kalian ke dalam neraka, kecuali sudah aku jelaskan juga. Sehingga sudah tidak ada lagi tata cara ibadah yang baru. Atau amal soleh yang kita buat, itu udah nggak ada lagi sama sekali. Semuanya sudah dijelaskan. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan, famalam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Yang bukan agama di hari Rasulullah, maka itu juga bukan agama di hari ini. Ya, sehingga ini adalah penjelasan dari arti dari syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Sebetulnya masih ada beberapa halaman lagi, ya. Dan sisanya adalah penjelasan penulis tentang dalil-dalil sholat, zakat, ya. Kemudian puasa, haji dan seterusnya. Kemudian dalil tentang iman, kemudian dalil tentang ihsan. Akan tapi insya Allah ini akan kita sempurnakan di pertemuan yang akan datang, sambil kita mengkaji tentang tema di minggu depan, yaitu tentang hadits Jibril, karena ini saling berkaitan dan insya Allah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Jazakallah khair Ustadz atas sharing materinya. Kepada peserta kami persilakan barangkali yang mau bertanya langsung terlebih dahulu, dipersilakan untuk raise hand atau unmute langsung. Jika tidak ada, kita ke penanya chat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya untuk mempercayai hadis doif terkait perkara goib? Jazakallah khair. Pertanyaan yang bagus ya. Hadis yang doif itu berarti hadis yang lemah. Apa arti hadis yang lemah? Maksudnya adalah bahwa hadis ini ya, tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hadis ini memiliki sifat yang lemah. Dan kelemahan sebuah hadis itu ditinjau dari beberapa sisi. Ya. Terkadang ditinjau dari sisi sanadnya, rantai sanadnya. Jadi yang mengucapkan hadis ini mendengar dari seseorang thayyib yang tidak terpercaya. Atau dia mendengar dari seseorang yang terpercaya, tapi orang yang terpercaya ini mendengar hadis ini dari seseorang yang tidak bisa dipercaya. Dan begitu seterusnya. Bisa jadi hadis yang lemah itu karena konteks hadisnya. Ada yang salah dari konteks hadisnya dan ini diketahui oleh para pakar muhaddisin. Ya, sehingga hadis yang lemah itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk beragama. Ya. Apalagi tentang kabar-kabar yang gaib. Nggak bisa kita menyandarkan atau menjadikan landasan perkara yang gaib dari hadis yang dhaif. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ini ada penanya langsung, dipersilakan kepada Akhi Giri. Tafadhol.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Pertanyaan Anda mengenai tadi yang ibadah yang diadakan, kan kita tahu bahwa memang ibadah itu pada dasarnya terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya gitu Ustaz ya. Nah pertanyaannya, jika kita menghadapi orang-orang yang terus-terusan melakukan ibadah yang diadakan itu seperti apa Ustaz baiknya Ustaz? Apakah kita cukup menasihatinya saja, atau memang setelah dinasihati cuma mereka tidak mau, kita harus mendiamkannya, atau bagaimana Ustaz? Baik. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di banyak ayat, di banyak hadis yang menjelaskan kepada kita akan betapa buruknya seseorang yang beribadah dengan sesuatu yang diada-adakan. Dan hal ini biasa disebut oleh para ulama dengan istilah bid'ah. Ya, bahwa suatu amalan yang dinisbatkan kepada syariat, ya padahal itu tidak ada penjelasan di dalam syariat Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak pernah kami jelaskan, maka amalan tersebut tertolak. Maka bid'ah ya ikhwan, satu celah yang berbahaya dalam agama Islam. Sehingga seorang muslim ya hendaknya berhati-hati, jangan sampai dia terjatuh dalam perkara bid'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, jangan sampai kalian melakukan perkara-perkara bid'ah, kata Nabi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, kata Nabi, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk menjauhi perkara-perkara bid'ah. Adapun menyikapi orang-orang yang suka berbuat bid'ah, ya, bahwa jelas yang adalah kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran, dan bid'ah adalah sebuah kemungkaran. Kalau kita memiliki ilmu, maka kita jelaskan. Kita punya ilmu, kita tahu penjelasannya, maka kita jelaskan dengan lisan kita. Thayyib. Dan masalah hajar, ya, masalah memboikot orang yang berbuat bid'ah, ini perlu ditinjau dari beberapa sisi. Ya. Dan yang terpenting adalah melihat maslahat dan mudaratnya. Melihat maslahat dan mudaratnya. Sisi yang pertama yang perlu ditinjau adalah berapa besar pengaruh kita. Ada sebagian orang ketika kita hajar, ketika kita boikot, ketika kita diamkan dia akan berubah dan meninggalkan kesalahan yang biasa dia lakukan. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh, dan muridnya misalnya, atau orang-orang yang berpengaruh lainnya. Tapi kalau kemudian, ya, cara menasehati kita adalah dengan mendiamkan, dan kita itu bukan orang yang memiliki pengaruh, bahkan orang yang kita diamkan itu malah lebih melakukan keburukan lagi, lebih jauh lagi dari agama, maka ini berarti ya tidak layak kita menggunakan metode ini. Sehingga ini tinjauan yang pertama. Thayyib. Kemudian sisi yang kedua yang harus ditinjau juga adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita adalah orang yang belum banyak ilmunya, kita kemudian kita baru belajar Islam, ya belum banyak ilmu, sehingga ditakutkan kalau kita berkumpul sama mereka, ngobrol sama mereka, dekat sama mereka, itu akan mempengaruhi ya keagamaan kita takut terkena syubhat, maka di sini kita dianjurkan untuk menjauh dari mereka. Ya, di sini kita dianjurkan untuk menjauh dari mereka. Sehingga ada dua sisi yang harus ditinjau di sini. Ya, pengaruh kita terhadap mereka yang ingin kita nasihati, itu yang pertama, dan yang kedua, seberapa kuat agama kita ya untuk duduk bersama mereka. Jadi jangan sampai kemudian
kita niatnya menasehati mereka sehingga kita duduk sama mereka, tapi ternyata malah kita yang terpengaruh. Ya, ini jangan. Kemudian jangan juga kita mendiamkan mereka kalau tiba-tiba itu adalah tidak bermanfaat bagi mereka, malah ini bisa lebih menjauhkan mereka dari agama. Sehingga semoga penjelasan ini bisa mencerahkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Oh iya, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ke penanya chat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz. Tanya, apabila seorang muslim sudah meyakini rukun iman, namun keyakinan tersebut diyakini dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia bisa dikategorikan sebagai seorang yang sudah beriman? Afwan, gimana diulang pertanyaannya? Apabila seorang muslim sudah meyakini rukun iman, namun keyakinan tersebut diyakini dengan pemahaman yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dia bisa dikategorikan sebagai seorang yang sudah beriman? Itu Ustadz pertanyaannya. Ya, baik. Jadi rukun iman dalam meyakininya itu dibagi menjadi dua. Baik. Yang pertama adalah meyakini pokok dari rukun iman, dan yang kedua adalah meyakini rincian dari rukun iman tersebut. Ya, maka yang menjadikan seseorang beriman adalah pokok dari rukun iman tersebut. Anak kasih contoh. Kita ya diwajibkan untuk beriman kepada malaikat. Ketika kita meyakini bahwa malaikat itu ada, malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan kita meyakini, kita beriman dengan malaikat, ya maka ini adalah pokok yang menjadikan kita beriman. Akan tapi rinciannya, kemudian siapa nama-nama malaikat, kemudian apa saja tugas-tugas mereka, maka ini rinciannya tidak, kemudian kalau kita tidak tahu atau kita misalnya ada kesalahan dalam memahami, maka itu tidak menjadikan kita serta-merta tidak beriman. Ya. Sehingga harus dibedakan antara kedua ini. Harus dibedakan antara pokok dalam keimanan dan rincian dalam pembahasan keimanan tersebut. Gitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian untuk penanya terakhir di kolom chat, assalamualaikum, kita berlepas diri akan hal tersebut. Apakah sudah putus kewajiban kita untuk menasihati atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Puan, suara antum putus-putus, boleh diulang? Suara antum nggak kedengeran nih. Masih putus-putus. Masih putus-putus. Cek. Putus suara antum. Mungkin jaringannya kali. Mungkin bisa dibantu sama yang lain. Gambar antum kelihatan, tapi suara antum lambat dan putus-putus. Coba. Assalamualaikum Ustaz. Kedengaran suara? Waalaikumsalam. Baik, ini Ana mewakili Rizky nih. Mudah-mudahan sinyal Ana. Suara antum lebih jelas ini.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ya pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seseorang yang masih melakukan larangan-larangan dalam beragama, kemaksiatan atau sejenisnya, dan diingatkan namun terkadang masih melakukan. Lalu kita berlepas diri akan hal tersebut. Apakah sudah putus untuk menasihati atau bagaimana, Ustaz? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang bagus ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dan ini untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik itu pemerintah untuk rakyatnya atau suami untuk keluarganya. Kalau dia tidak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Ini untuk orang-orang yang memiliki ilmu, ya, dia tahu ini salah, kemudian dia mengingkari dengan lisannya. Wa illam yastati', jika dia tidak bisa juga dengan lisannya, maka dia merubahnya dengan hatinya, ya, yaitu dengan meninggalkan kemungkaran tersebut. Maka di sini, ya, ketika kita sudah menasehati, maka sebetulnya ya sudah gugur kewajiban kita untuk menasehati. Akan tetapi yang penting untuk diperhatikan adalah terkadang kita ketika berdakwah itu membutuhkan waktu yang agak lama. Apalagi kalau konteksnya adalah kepada keluarga, misalnya orang-orang terdekat, ya. Maka ini kita butuh sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu bukan 1 hari 2 hari. Nabi mengajak umat untuk bertauhid itu bukan cuma setahun 2 tahun. Akan tapi Nabi SAW berdakwah dalam waktu 23 tahun. Sehingga kita harus bersabar dalam berdakwah. Memang kalau kondisinya adalah kita mengajak banyak orang, misalnya antum misalnya seorang dai, kemudian antum berusaha untuk mengajak sebagian orang dan mereka nggak mau, ya, antum sudah berusaha untuk intens mengajak mereka, mereka tidak mau, maka jangan sampai kemudian kita berlarut-larut, ya, dalam mengajak orang-orang yang memang tidak mau ikut bersama kita, ya. Ajak orang-orang yang lain yang masih ingin diajak kepada kebaikan. Sehingga maksudnya adalah yang pertama sabar dalam berdakwah. Mungkin dalam berdakwah itu membutuhkan waktu yang lama. Ketika kita berdakwah, kita tidak berdakwah kepada 1-2 orang saja, tapi banyak orang-orang yang membutuhkan dakwah juga, ya, sehingga wallahu a'lam, semoga mencerahkan. Rizky, suara tidak kedengaran lah, Rizky. Ya, nggak kedengaran sama sekali. Rizky. Suaranya. Lanjut. Oke. Kita ganti pemain dulu, Ustaz. Oke. Ini pergantian pemain ya. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. ini. Tawa. Ada pertanyaan satu lagi di kolom chat, Ustaz. Ya. Mungkin nanti menyusul dengan satu pertanyaan dari Ana sendiri, ada pertanyaan nanti, Ustaz. Nah, ini mungkin diingatkan kepada ikhwah yang lain, silakan kalau mau meninggalkan ruangan karena ini sudah lewat jam 9 ya. Apalagi kalau misalnya yang ada uzur. Ya, ini pertanyaan dari seorang ukhti. Jadi dia bertanya, dalam Al-Quran dan hadis sering disebutkan ada satu ganjaran kemuliaan bagi Muslim, tepatnya kata rojulun misalnya. Seperti hadis tentang naungan pada hari kiamat di 7 golongan Muslim. Di situ disebut rojulun gitu kan, secara kalimah bahasa Arab. Pertanyaannya, bagi anak yang masih awam ini, seakan ganjaran itu disiapkan bagi Muslim saja, bukan atau tidak mencakup muslimah. Penjelasannya, jadi Ya, pertanyaan yang bagus ya, Masya Allah. Jadi memang di dalam Al-Quran,
di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, ya, kebanyakan domir atau kata ganti dalam bahasa Arabnya itu bentuknya adalah mudzakkar. Bentuknya adalah mudzakkar itu bentuk laki-laki gitu ya, katakanlah. Tapi ini bukan berarti bahwa itu hanya khusus untuk laki-laki saja, tidak. Ya, para ulama menyebutkan bahwa ketika ada satu perintah atau ada satu ganjaran ya untuk ke suatu amalan, maka pada dasarnya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan seluruhnya. Seluruh konteks Al-Quran dan Sunnah, ketika ada ganjaran, perintah, larangan, apapun itu, maka itu berarti untuk seluruh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Taib, kecuali jika ada dalil yang mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan hal tersebut, baru kita yakini bahwa ini khusus untuk perempuan, atau ini khusus untuk laki-laki, dan seterusnya. Taib, sehingga itu adalah kaidahnya. Kaidahnya semua konteks dalam Al-Quran dan Sunnah, perintah ataupun larangan, ataupun ganjaran, maka itu untuk laki-laki dan perempuan secara umum. Memang, ya, kenapa disebutkan laki-laki? Karena memang biasanya yang dominan adalah laki-laki. Ya. Dan ketika ada laki-laki dan perempuan, di dalam bahasa Arab, ya, ketika di sini ada laki-laki banyak, kemudian ada perempuan banyak, maka yang digunakan adalah kata ganti kerja untuk, atau kata ganti untuk laki-laki. Ya, oleh karena itu kita banyak dalam Al-Quran mendengar ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu? Wahai orang-orang yang beriman. Kalau dalam bahasa Arab perempuan itu ya ayyuhalladzina amanna. Itu kata ganti perempuan. Tapi kenapa disebutnya laki-laki? Karena ketika itu untuk umum laki-laki dan perempuan, maka dalam bahasa Arab yang digunakan adalah laki-laki. Ya. Akan tapi maksudnya untuk laki-laki dan perempuan. Terkadang di dalam Al-Quran itu menggunakan kata ganti perempuan. Kenapa? Karena secara umum yang melakukannya adalah perempuan. Apa contohnya? Dalam surat Al-Falaq. Coba antum perhatikan baik-baik ya. Kata Allah, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab." Aku berlindung kepada Allah, Tuhan, waktu subuh, dari keburukan yang Allah ciptakan, dan dari keburukan waktu malam jika sudah tiba. Di ayat keempat, apa kata Allah? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari keburukan dukun-dukun perempuan yang meniupkan buhul. Antum lihat, kok di sini yang disebutkan adalah an-naffatsat, perempuan-perempuan yang meniupkan buhul. Apakah berarti kalau dukun laki-laki itu kita tidak berlindung dari mereka, khusus dukun perempuan saja? Maka jawabannya adalah kata para ulama, karena biasanya ya, yang menjadi dukun yang meniupkan buhul-buhul itu biasanya perempuan. Ya, sehingga yang disebutkan di sini naffatsat. Naffatsat itu perempuan-perempuan yang meniupkan. Ya, sehingga maksudnya adalah terkadang ya disebutkan perempuan karena kebanyakan yang melakukannya adalah perempuan. Ya, sehingga pada hakikatnya ini mencakup laki-laki dan perempuan. Sama halnya dengan perintah-perintah dan ganjaran-ganjaran. Walaupun disebutnya rojulun, ya, rojulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, seorang laki yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian, kemudian dia menangis. Maka ini juga masuk ke dalamnya perempuan. Ya, wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Ana pribadi, Ustaz. Jadi Ana ingin bertanya mengenai proses berpikir kritis seseorang gitu, tentang memeluk agamanya. Mungkin sebagian besar dari kita di sini lahir dalam keadaan berislam, kita beruntung dalam keadaan berislam gitu. Dan Ana nggak tahu di antara kita ada nggak yang melewati proses kritis berpikir tentang ketuhanan gitu, Ustaz. Ana ingin bertanya, apakah proses berpikir kritis tentang ketuhanan itu sesuatu yang diharamkan, diharuskan, normal-normal saja, baik-baik saja, atau sebaiknya dihindari? Kalau misalnya kita bisa melihat
di kisah-kisah Nabi atau Rasul terdahulu ya. Misalnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia pernah melewati berpikir kritis ini kan Ustaz ya. Kalau nggak salah yang kisahnya itu yang dia melihat misalnya, oh bulan nih, ini Tuhan saya nih. Kemudian bulannya hilang, kemudian oh bulan Tuhan nggak mungkin hilang. Kemudian berganti dengan matahari. Oh ini lebih besar, ini kayaknya Tuhan saya nih. Oh kemudian mataharinya hilang. Jadi Nabi Ibrahim melewati proses kritis itu. Nabi Muhammad SAW sendiri pun setidaknya melewati fase gelisah gitu Ustaz ya. Yang dia secara rutin ke Gua Hiro selama beberapa waktu sampai kemudian wahyu turun pertama kali di Gua Hiro tersebut. Nah, yang Ana tanya, apakah jika kita sebagai yang orang awam, terutama yang misalnya lahir dalam kondisi sudah Islam gitu kan, pernah melewati fase critical thinking seperti itu? Misalnya kayak, ini benar nggak ya Tuhan itu satu? Coba difikirkan gitu ya, saatnya dari ayat-ayat yang baik itu kauniyah maupun yang koliyah gitu ya. Kemudian benar nggak sih Islam ini agama yang benar gitu? Benar nggak Islam yang saya anut saat ini adalah agama yang paling benar misalnya dibanding dengan Islam-Islam yang lain? Rentetan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Ustaz. Apakah itu baik-baik saja, didorong malah dimotivasi agar kita berpikir seperti itu supaya mantap, atau sebaiknya dihindari? Atau sebaiknya seperti apa, Ustaz? Jadi, ya, yang pertama, Masya Allah ya, pertanyaan yang Masya Allah bagus. Semoga ini membuka wawasan ilmu gitu ya. Karena sebagian ulama bilang bahwa husnul su'al nisful ilm. Pertanyaan yang bagus adalah setengah dari ilmu. Karena betapa sering ilmu-ilmu yang disebutkan oleh para ulama, sebabnya adalah pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, beliau tidak pernah ragu tentang ketuhanan Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bertanya-tanya, kemudian menyatakan bahwa apakah bulan ini Tuhanku, kemudian bintang dan matahari Tuhanku. Itu beliau nyatakan bukan karena beliau ragu, akan tapi ini dalam rangka, kata para ulama, al-muhajah, yaitu berdiskusi dengan kaumnya yang mempercayai bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan mereka. Sehingga Nabi Ibrahim seakan-akan mengatakan, bisa jadi Tuhan itu adalah matahari. Coba kita perhatikan, ternyata matahari itu tenggelam. Maka tidak mungkin Tuhan bisa tenggelam. Kemudian muncullah bulan dan bintang gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim seakan-akan mengatakan kepada kaumnya, kalau memang bulan dan bintang ini adalah Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu ada dan tidak akan tenggelam. Maka konteks Nabi Ibrahim menyatakan tentang bulan, bintang, dan matahari itu adalah Tuhan, itu bukan karena Nabi Ibrahim ragu, akan tapi murni karena Nabi Ibrahim sedang berdebat atau berdialog dengan kaumnya yang mempercayai bahwa alam semesta itu adalah Tuhan. Ya, sehingga Nabi Ibrahim tidak pernah ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati seseorang itu bisa jadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia ingin menggali lebih dalam ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggali lebih dalam tentang agama Islam, menggali lebih dalam tentang sifat-sifat Allah, keyakinan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, keyakinan yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah. Maka motivasi yang seperti ini itu merupakan motivasi yang baik. Ya. Jadi ketika dia memiliki pertanyaan-pertanyaan, akhirnya dia lebih rajin lagi belajar Al-Quran, lebih rajin lagi belajar As-Sunnah, dia pun membaca penjelasan ulama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mempelajari tentang asma wa sifat, dia beli buku-buku tentang asma wa sifat, maka ini 100% motivasi yang baik dan cara berpikir yang baik. Ya. Adapun kalau kemudian ketika dia berpikir tentang hal-hal tersebut sehingga menjadikan dia ragu, menjadikan dia was-was, dia tidak belajar, ya, malah kemudian dia lebih suka untuk mendebat, ya, dia mencari-cari alasan dan mencari-cari berpikir untuk mematahkan argumentasi bahwa Allah itu ada, dia berusaha untuk mematahkan argumentasi bahwa Allah adalah Tuhan, dia berusaha untuk mematahkan argumentasi bahwa Islam adalah agama yang benar, dan ini ada di sebagian orang, sehingga
kritis yang ada di kepalanya itu bukan untuk mencari kebenaran, akan tapi sebaliknya untuk mematahkan kebenaran. Dan ini kembali kepada hati masing-masing orang. Ya, ketika seseorang itu ingin kebaikan, dia akan belajar, dan itu pasti. Dan ketika seseorang itu ada was-was dari syaitan, ya, ada keraguan yang ditiupkan dari syaitan, maka yang dia lakukan bukan mencari kebenaran, akan tapi dia berusaha untuk mematahkan kebenaran-kebenaran yang ada. Dan Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW sering mengatakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ummu Salamah mengatakan, Nabi betapa sering menyebutkan doa ini dalam kesehariannya, yaitu, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamaku, di atas agamamu, dan jadikan hatiku selalu berpijak pada ketaatan kepadamu. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sangat sering sekali mengenalkan dirinya kepada kita, hamba-hambanya. Allah mengatakan, wa huwas sami'ul alim, wa huwal ghafurur rahim, ya, wa kana tawwaban rahima. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Ya, kemudian, sebagaimana Allah mengenalkan dirinya, Allah juga Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya sebagai pencipta. Allah juga mengenalkan penciptaan-penciptaannya. Contohnya di surat Al-Imran, ayat-ayat terakhir, ya, 190 dan seterusnya, Allah menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang, la ayatin liulil albab, itu adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang berfikir. Ya. Lihat, Allah memuji orang-orang yang berfikir. Sehingga orang-orang yang berfikir, ya, demi mengetahui kebesaran Allah, demi mendalami agama Islam, ini adalah cara berfikir yang baik, yang dipuji oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, alladzina yadhkurunallah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa berfikir dalam penciptaan langit dan bumi. Antum bayangkan, Allah memuji untuk mereka yang suka berfikir seperti itu. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kemudian kata Allah, mereka berfikir dan mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadza batilan, sesungguhnya tidaklah engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Lihat, subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, jauhkan kami dari azab neraka. Hasil dari berfikir orang ini adalah berdoa kepada Allah agar menjauhkan dirinya dari neraka. Sehingga berfikir yang positif adalah ketika dia berfikir kritis, kemudian dia lebih mendalami agama lagi, sehingga itu menjadikan dia makin bertakwa kepada Allah dan menjadikan dia orang yang soleh. Ya, ini bisa antum lihat di tafsiran dari surat Al-Imran ayat 90, 190 dan seterusnya. Semoga mencerahkan. Wallahu a'lam. Jelas Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ustaz, ini ada pertanyaan susulan, mudah-mudahan simpel saja jawabannya. Ini terkait dengan tasyabuh Ustaz, terkait tahun baru ini sebenarnya. Jadi kalau ada yang ikut main kembang api, bakar makanan, apakah termasuk tasyabuh? Tapi sebenarnya niatnya itu cuma untuk ngajak main anak-anak aja, cuma momennya kebetulan pas akhir tahun lah. Jadi gimana Ustaz? Subhanallah. Iya. Jadi kalau antum udah beli makanan-makanan sekarang, ya, bakaran-bakaran, arang dan lain sebagainya, saran ana, antum undur sehari 2 hari setelah ini. Para ulama mengatakan bahwa tasyabuh itu ketika kita menyerupai dalam unsur yang zahir, itu dikatakan tasyabuh. Jadi contoh nih, ulang tahun anak saya itu tanggal 20 Juni misalnya. Ustadz, saya cuma mau ngajak jalan-jalan aja di tanggal 20 Juni. Bukan mau ulang tahun. Tapi 20 Juni kebetulan kita mau jalan-jalan. Taib. Kita nggak mau bakar-bakaran sebetulnya. Kebetulan malam 1 Januari, supaya keluarga senang, kita lakukan.
Ya akhi barakallahu fik, tasyabuh itu tidak disyaratkan niat yang sama. Akan tapi ketika perbuatan yang sama, perlakuan yang sama. Oleh karena itu para ulama mengatakan haram hukumnya seseorang pakai salib. Dia pakai cincin misalnya, ada salibnya. Dia bertakwa kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah, dia mengesahkan Allah. Akan tapi yang dia pakai ini sama persis yang dipakai oleh orang-orang kafir. Walaupun niatnya berbeda, sama sekali dia nggak kufur, dia tetap sholat, dia tetap meyakini bahwa Allah nggak punya anak. Tapi dia pakai salib, ini diharamkan. Ya. Kemudian contoh lain, seseorang misalnya, seorang lelaki misalnya, pakai anting. Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki, dan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Anting adalah perhiasan yang khusus untuk perempuan. Sehingga kalau dipakai laki-laki, walaupun niatnya bukan menyerupai perempuan, nggak boleh. Karena itu kekhususan para perempuan. Ya. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Sehingga saran Ana, malam ini antum langsung tidur aja. Anggap ini adalah tanggal berapa? 31 Juli atau 3 saat, antum mau jalan-jalan, mau bakar-bakaran bebas. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, atas jawabannya cukup jelas. Mudah-mudahan pada ikhwah yang sudah terlanjur beli sesuatu, punya kulkas gitu ya, jadi makanannya bisa untuk 2 hari ke depan. Baik, kayaknya itu pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin antum mau memberikan sedikit kesimpulan. Ya mungkin hanya itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz Hamdi hafizahullah taala yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dan juga kesehatan buat beliau dan juga keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada beliau juga hingga akhir hayat. Pada ikhwah sekalian, terima kasih atas kesediaan waktunya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, ini pengajian untuk umum. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini tidak bosan-bosan juga untuk mengajak teman-temannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang terdekat yang mungkin masih belum punya wadah pengajian gitu ya. Kita sangat membuka kesempatan untuk itu. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa memberikan untuk sharing informasi mengenai kajian ini. Kita insya Allah terus rutin di Kamis malam. Jadi mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dan menjadi asbab hidayah buat banyak orang lah kajian ini. Baik, jazakumullahu khairan atas perhatian dan kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ke depan di waktu yang sama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.